Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga kita selalu sehat walafiat. Yang saya hormati pemateri dari Koramil Cibimbing, yang saya banggakan calon siswa-siswi SMK yang melaksanakan MPLS dengan sistem daring di rumah. Sesuai jadwal hari ini, pemaparan materi tentang keluarga sadar hukum yang akan disampaikan oleh Bapak Untung Budiarto, petugas dari Koramil Cibimbing. Sebelum kepada pemaparan materi, marilah kita membacakan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, pembacaan kurikulum vitae pemateri. Nama: Untung Budiarto. Tempat tanggal lahir: Sumeneb 18 Mei 1983. Jabatan Babinsa. Alamat Koramil 1506 Cibimbing. Tema materi: keluarga sadar hukum. Langsung kepada pemaparan materi. Kepada pemateri kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memasuki ke materi, saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Karena ada peribahasa tidak kenal kata saya. Untuk nama saya, nama lengkap saya Untung Budiarto. Tempat tanggal lahir Sumeneb 18 Mei 1983. Status saya sudah keluarga, anak saya 2. Anak saya yang pertama perempuan, umur 9 tahun. Untuk anak yang kedua perempuan juga, umur 5 tahun. Untuk ke masalah perkenalan cukup. Selanjutnya kita masuk ke materi keluarga sadar hukum. Untuk materi keluarga sadar hukum ada ruang lingkupnya yang terdiri dari 1. Pengertian dan tujuan keluarga sadar hukum. 2. Macam-macam kesadaran hukum yang terdiri 4 poin. 1. Kesadaran hukum lingkungan keluarga. 2. Kesadaran hukum lingkungan sekolah. 3. Kesadaran hukum lingkungan masyarakat. 4. Kesadaran hukum di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita masuk ruling yang pertama, ruang lingkup yang pertama, yaitu pengertian. Pengertian keluarga sadar hukum adalah wadah yang berfungsi untuk menghimpun warga masyarakat yang dengan kemauannya sendiri berusaha untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi dirinya sendiri. B. Tujuannya agar setiap masyarakat mengetahui dan meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia dan memahami serta mentaati hukum yang berlaku di negara kita. Kita masuk ke C, macam kesadaran hukum, yaitu 1. Kesadaran hukum di lingkungan keluarga. Setiap anggota keluarga harus bisa mengembangkan kesadaran diri dengan membiasakan sikap dan berperilaku dalam keluarga. Misalnya, yaitu 1. Selalu menjaga nama baik keluarga kita, di mana kita menjaga nama baik keluarga kita dalam bersosial di lingkungan umum. Kita harus berbaik-baik dengan rekanan kita, dengan teman kita. 2. Menghormati semua anggota keluarga.
yaitu menghormati orang tua kita, saudara kita, kakak-kakak kita, misalkan kita yang paling saudara yang paling akhir. Jadi kita harus saling menghormati. Kita harus tahu sopan santun, bagaimana caranya kita menyampaikan sesuatu ke yang lebih tua. 3. Menaati dan patuh nasihat orang tua. Jadi untuk dalam kehidupan keluarga, kita sebagai anak harus mematuhi nasihat orang tua. Apa yang diinginkan oleh orang tua kita harus ikutin, karena tidak ada orang tua yang akan memberikan kegiatan-kegiatan yang berdampak negatif ke diri kita. 4. Melaksanakan tugas masing-masing anggota keluarga, yaitu untuk tugas masing-masing orang tua, tugasnya yang memberikan nasihat, memberikan kegiatan-kegiatan yang positif, memberikan contoh kepada anak-anaknya. Untuk diri kita, ya kita melaksanakan sebagai anak, mengikuti perintah dari orang tua. Misalkan kita diperintah untuk melaksanakan kegiatan keagamaan seperti kegiatan sholat 5 waktu, kita harus ikuti, karena itu untuk kita, bekal kita nantinya kalau kita sudah dewasa. 5. Melaksanakan ibadah. Yang tadi sudah dijelaskan di poin 4, kita mengikuti perintah orang tua, melaksanakan ibadah, kegiatan sholat 5 waktu, sehingga kita nanti pada saat sudah dewasa kita mempunyai bekal untuk memberikan contoh kelak kepada anak-anak kita. 2. Kesadaran hukum di lingkungan sekolah. Bentuk kesadaran hukum di sekolah dapat dikembangkan dengan membiasakan berperilaku, yaitu sebagai berikut. 1. Memakai seragam sekolah sesuai jadwal setiap harinya yang telah ditentukan oleh sekolah tersebut. 2. Datang ke sekolah tepat waktu dan pulang sesuaikan dengan jam pelajaran sampai jam terakhir. 3. Memperhatikan guru ketika mengajar atau menjelaskan. 4. Belajar dengan tertib di dalam kelas ataupun di luar kelas. 5. Mengerjakan pekerjaan rumah atau tugas-tugas yang diberikan oleh guru. 6. Mematuhi tata tertib sekolah. 7. Mengikuti upacara bendera dengan hikmat yang dilaksanakan setiap hari Senin. Itu wajib dilaksanakan untuk kegiatan di sekolah, untuk kegiatan upacara, karena kita sebagai penerus bangsa kita harus, kalau bukan kita siapa lagi yang akan menghormati bendera kita merah putih. 8. Tidak membuat resah di sekolah. 9. Memiliki sikap disiplin waktu belajar. Yang ketiga, kesadaran hukum di lingkungan masyarakat, yaitu 1. Menjaga nama baik lingkungan.
2. Menaati dan mematuhi peraturan yang telah disepakati bersama. 3. Bertindak sesuai norma dan kebiasaan yang berlaku dalam lingkungan setempat. 4. Menjaga dan memelihara ketertiban, ketentraman, dan keamanan lingkungan di sekitar kita. 5. Melaksanakan siskamling. 6. Kesadaran hukum di lingkungan tentang berbangsa dan bernegara. 7. Ikut kerja bakti. 8. Menghormati tetangga. 9. Membayar iuran atas kesepakatan. 10. Bertindak di luar agama atau mabuk, judi, dan lain-lain. Tidak bertindak di luar agama. 4. Kesadaran hukum berbangsa dan bernegara. 1. Menjaga kelestarian alam sekitar. Poin kedua, menjaga kebersihan lingkungan. Untuk poin yang ketiga, menjaga nama baik bangsa dan negara kita. 4. Memiliki KTP apabila sudah cukup umur. 5. Memiliki SIM apabila melaksanakan berkendara sepeda motor atau mobil apabila nanti sudah cukup umur. 6. Tujuannya agar setiap masyarakat mengetahui dan meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia dan memahami serta mentaati hukum yang berlaku di negara kita. Kita masuk ke C, macam kesadaran hukum, yaitu 1. Kesadaran hukum di lingkungan keluarga. Setiap anggota keluarga harus bisa mengembangkan kesadaran diri dengan membiasakan sikap dan berperilaku dalam keluarga. Misalnya, yaitu 1. Selalu menjaga nama baik keluarga kita, di mana kita menjaga nama baik keluarga kita dalam bersosial di lingkungan umum. Kita harus berbaik-baik dengan rekanan kita, dengan teman kita. 2. Menghormati semua anggota keluarga, yaitu menghormati orang tua kita, saudara kita, kakak-kakak kita, misalkan kita yang paling saudara yang paling akhir. Jadi kita harus saling menghormati. Kita harus tahu sopan santun, bagaimana caranya kita menyampaikan sesuatu ke yang lebih tua. 3. Menaati dan patuh nasihat orang tua. Jadi untuk dalam kehidupan keluarga, kita sebagai anak harus mematuhi nasihat orang tua. Apa yang diinginkan oleh orang tua kita harus ikutin, karena tidak ada orang tua yang akan memberikan kegiatan-kegiatan yang berdampak negatif ke diri kita. 4. Melaksanakan tugas masing-masing anggota keluarga, yaitu untuk tugas masing-masing orang tua, tugasnya ya
memberikan nasihat, memberikan kegiatan-kegiatan yang positif, memberikan contoh kepada anak-anaknya. Untuk diri kita, ya kita melaksanakan sebagai anak, mengikuti perintah dari orang tua. Misalkan kita diperintah untuk melaksanakan kegiatan keagamaan seperti kegiatan sholat 5 waktu, kita harus ikuti, karena itu untuk kita, bekal kita nantinya kalau kita sudah dewasa. 5. Melaksanakan ibadah. Yang tadi sudah dijelaskan di poin 4, kita mengikuti perintah orang tua, melaksanakan ibadah, kegiatan sholat 5 waktu, sehingga kita nanti pada saat sudah dewasa kita mempunyai bekal untuk memberikan contoh kelak kepada anak-anak kita. 2. Kesadaran hukum di lingkungan sekolah. Bentuk kesadaran hukum di sekolah dapat dikembangkan dengan membiasakan berperilaku, yaitu sebagai berikut. 1. Memakai seragam sekolah sesuai jadwal setiap harinya yang telah ditentukan oleh sekolah tersebut. 2. Datang ke sekolah tepat waktu dan pulang sesuaikan dengan jam pelajaran sampai jam terakhir. 3. Memperhatikan guru ketika mengajar atau menjelaskan. 4. Belajar dengan tertib di dalam kelas ataupun di luar kelas. 5. Mengerjakan pekerjaan rumah atau tugas-tugas yang diberikan oleh guru. 6. Mematuhi tata tertib sekolah. 7. Mengikuti upacara bendera dengan hikmat yang dilaksanakan setiap hari Senin. Itu wajib dilaksanakan untuk kegiatan di sekolah, untuk kegiatan upacara, karena kita sebagai penerus bangsa kita harus, kalau bukan kita siapa lagi yang akan menghormati bendera kita merah putih. 8. Tidak membuat resah di sekolah. 9. Memiliki sikap disiplin waktu belajar. Yang ketiga, kesadaran hukum di lingkungan masyarakat, yaitu 1. Menjaga nama baik lingkungan. 2. Menaati dan mematuhi peraturan yang telah disepakati bersama. 3. Bertindak sesuai norma dan kebiasaan yang berlaku dalam lingkungan setempat. 4. Menjaga dan memelihara ketertiban, ketentraman dan keamanan lingkungan di sekitar kita. 5. Melaksanakan siskamling. 6. Kesadaran hukum di lingkungan tentang berbangsa dan bernegara. 7. Ikut kerja bakti. 8. Menghormati tetangga. 9. Membayar iuran atas kesepakatan. 10. Bertindak di luar agama atau mabuk, judi, dan lain-lain. Tidak bertindak di luar agama. 4. Kesadaran hukum berbangsa dan bernegara.
Satu, menjaga kelestarian alam sekitar. Poin kedua, menjaga kebersihan lingkungan. Untuk poin yang ketiga, menjaga nama baik bangsa dan negara kita. 4, memiliki KTP apabila sudah cukup umur. 5, memiliki SIM apabila melaksanakan berkendara sepeda motor atau mobil apabila nanti sudah cukup umur. 6, dan patuh dengan aturan yang berlaku. 8, saling menghormati. Untuk poin kelima, kesadaran hukum sehari-hari, yaitu 1, mematuhi aturan lalu lintas apabila kita berkendara sepeda motor atau meskipun naik sepeda, kita harus mematuhi aturan lalu lintas. Kedua, tidak mencuri. Ketiga, tidak menganiaya sesama teman. Kita harus rukun, tidak ada saling berselisih. Berikutnya, tidak memeras atau melaksanakan pemalakan kepada teman-teman kita sendiri, meskipun kita sudah senior atau sudah lebih dewasa, lebih berpengalaman. Jadinya kita tidak usah mengadakan seperti pemalakan kepada junior-junior kita, adik-adik kelas kita. Jadi untuk materi dari awal sampai akhir, kesimpulan dari kesadaran hukum keluarga adalah upaya pemerintah dalam mengupayakan agar masyarakat terhindar dari permasalahan hukum. Sungguh bersalah dikala pemerintah tidak mensosialisasikan tentang kesadaran hukum keluarga kepada masyarakat. Keluarga merupakan sumber keberhasilan tentang kesadaran hukum. Dikala keluarga bisa menaati dan patuh terhadap hukum, lingkungan akan tertib, tentram, dan aman. Jauhi dan hindari kegiatan-kegiatan negatif yang akan merusak diri kita dan merugikan sesama teman kita. Mungkin itu saja penyampaian materi dari kami. Selebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, kata-kata yang mungkin salah penuturan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemateri yang sudah menyampaikan materinya. Mudah-mudahan bisa kita pahami dan laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian pemaparan materi hari ini. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.